Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihada wa ma kunna linahtadiya la haula asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi sodri wa yassirli amri. Alhamdulillah kepada saudara semua. Hari ini kita bersua kembali di dalam channelnya Mbah Salim. Dengan mempelajari keilmuan ini, kita akan semakin pintar, akan semakin linuwih. Walaupun kita menjadi orang biasa, tapi dalaman kita akan mentes atau mempunyai simbol kekuatan yang tak terduga. Seperti halnya saudara memahami dan mempelajari ilmu yang sudah kuno ribuan tahun ada. Nah, Mbah Salim di sini akan memberikan saudara pengetahuan yang luar biasa tentang santet. Salah satunya santet pembunuh kelamin, yaitu salah satu ilmu untuk mengunci pasangan agar tidak selingkuh. Ya, santet, teluh, tenung, guna-guna, lalu apalagi istilah yang biasa digunakan untuk menyebutnya. Hampir semua orang apabila mendengar istilah-istilah tersebut pasti merinding, bahkan mengucapkan a'udzubillahi min dzalik, jangan sampai kena keluarga saya, diri saya, dan semua orang. Nah, begitulah ucapan kita. Lalu bagaimana sejarah ilmu santet dan awal mulanya hingga bisa digunakan oleh orang-orang yang mencederai orang lain atau mencelakai orang yang dibenci dengan mengirim penyakit dan sebagainya. Sedangkan santet sendiri bisa diartikan sebagai mengirim sesuatu kepada seseorang dengan niat mencelakai, menyakiti, membunuh melalui perantara kodam jin atau melalui ilmu gaib. Nah, terdapat berbagai macam media yang digunakan dalam mengirim sesuatu. Salah satunya bisa dengan boneka, foto, kembang, paku, dupa, rambut, hingga air liur atau baju bekas si target, dan sebagai media-media lainnya. Pada umumnya, orang biasa tidak mampu mengirim santet. Ya, hanya mereka yang memiliki kekuatan supranatural batin tingkat tinggi dan ilmu dalam dunia spiritual yang mumpuni saja yang mampu melakukannya. Oleh karena itulah, biasanya orang-orang menggunakan perantaraan dukun atau sang pelaku tersebut. Ketika mendengarnya, orang cenderung menganggap bahwa santet sebagai ancaman atau teror yang sangat nyata, yang mana yang siap menerkam siapa saja. Hanya ada satu hal yang dapat menghindarkan kita dari santet tersebut, yakni kepercayaan kita kepada Sang Ilahi Robbi, bahwa setiap penyakit, setiap musibah, dan setiap halangan apapun, energi negatif apapun, pasti ada obatnya, dan Allah lah pelindung kita sehebat-hebatnya. Nah, adapun santet yang mematikan, yaitu salah satunya santet sendang cokro, yang mana santet ini menyerang dari alat vital, mulai keluar nanah yang sangat kental, disertai menyebarnya bau busuk. Santet khas Cirebon, Jawa Barat ini sangat kuno sekali, dan santet ini biasanya ditujukan untuk istri yang suka selingkuh atau tidak setia kepada pasangannya. Nah, dan yang kedua yaitu santet darah sewu, yang mana efek dari santet ini, korban yang terkena akan mengeluarkan darah segar dari tubuh bila penanganannya sangat terlambat. Bahkan korban akan meninggal dunia kehabisan darah yang segar. Darah akan terus-menerus keluar dari organ vital si korban sampai dia meninggal. Nah, akan keluar dengan sendirinya melalui organ-organ, melalui hidung, organ intim, dan sejenisnya. Selanjutnya, santet buto ijo. Sebuah santet penghilang burung ini adalah salah satu bentuk santet penghilang dan penciut alat kelamin seorang laki-laki. Dengan santet buto ijo ini yang sudah diritualkan secara khusus oleh sang dukun
maka seorang laki-laki yang suka selingkuh dengan sendirinya alat kelaminnya tidak berfungsi dan akan mengkerut dan mengecil, tidak bisa digunakan kecuali meminta maaf kepada orang yang mengirimnya. Dan yang keempat, santet yang mematikan juga, yaitu santet Batari Durga. Santet semacam ini itu menumbalkan ruh pada korbannya kepada Batari Durga. Bahkan lebih dahsyat karena santet ini tidak bisa dipulihkan dalam waktu seminggu saja. Santet Batari Durga bisa bersemayam di tubuh korban seumur hidup. Nah, santet ini biasanya khas dari Bali. Dan yang kelima, yaitu santet Sangek Pari. Santet yang menggunakan sengatan ikan pari yang beracun. Santet Sangek Pari tidak kalah dahsyat dengan santet yang lain. Sebab siapa saja yang terkena santet dari suku kubu anak dalam ini, tidak ada yang selamat karena begitu ganasnya santet ini. Dan selanjutnya, yang keenam adalah santet Popoh Wewe. Santet ini termasuk santet tradisi kuno yang menyebabkan gatal di seluruh tubuh kita, kemudian membengkak dan tidak mudah disembuhkan. Tiba-tiba tubuh kita bengkak, bernanah, ya, dan sejenisnya. Walaupun diobati apapun, medis maupun non medis, sulit sekali, kecuali kita meminta maaf kepada orang yang memberikan santet kita. Nah, ilmu ini biasanya khas dari Banyuwangi. Dan yang ketujuh, santet Semar Mendem. Santet super ampuh yang berasal dari daerah Jawa Tengah. Seseorang gadis yang terkena santet ini hanya dalam waktu 6 jam saja, insya Allah biasanya langsung minta dinikahi oleh pemuda yang semula dibencinya. Jadi santet ini termasuk santet pelet. Dan yang kedelapan adalah santet Banaspati, yang mana santet Banaspati ini adalah santet berbentuk bola api yang dapat dipergunakan untuk membunuh lawan-lawannya. Misalnya seseorang yang mengganggu rumah tangga atau persaingan bisnis, persaingan pilkada dan sejenisnya, ya, santet ini bersifat langsung mematikan si target dengan perantara jin api dari bangsa Banaspati, yang mana dikenal masyarakat luas sebagai sosok gaib yang sangat mengerikan, bersifat mematikan lawan dan siapapun yang berhadapan dengan Banaspati tersebut, atau yang kita familiar menyebutnya kemamang, bisa dipastikan akan menjumpai ajalnya dengan mengenaskan, disertai dengan kerusakan fisik kita. Ada beberapa jenis santet, ya. Ada contohnya, ada seorang pasien, ya, sudah berobat ke rumah sakit medis manapun, bahkan ke alat-alat dokter yang canggih, tidak terdeteksi. Itulah keunikan santet yang tidak bisa terdeteksi dengan alat canggih apapun. Nah, banyak sekali santet-santet tersebut, ya. Ada santet target mati, ya, target sasaran dibuat mati seluruh aliran darah, nafas dan sukma. Ada juga santet kunci rezeki, pekerjaan ataupun usaha seseorang itu dibuat turun drastis. Adapun juga santet kunci jodoh, supaya tidak bisa menikah, target ditutup auranya, ya, sampai tua pun tidak akan menikah. Dan santet kelabang sewu, kiriman saat tengah malam, ya. Biasanya kelabang sewu itu dikirim saat tengah malam. Ada suatu bentuk kekuatan ilmu hitam yang dijalankan dari jarak jauh, yang dinamakan dengan teluh. Kekuatan ini sangatlah membahayakan. Bukan saja merusak tubuh untuk membuat sakit, akan tetapi mampu mengakibatkan kematian karena organ yang diserang tidaklah main-main, yaitu organ vital. Organ vital bagi kehidupan seseorang ada di jantung. Nah, teluh banyak sekali ragamnya. Salah satunya seperti yang dikenal dengan nama teluh kelabang sewu. Sesuai namanya berarti kelabang yang berjumlah 1000. Dan sebagian orang meyakini bahwa santet kelabang sewu ini sudah punah keberadaannya.
dan selain itu sangat sulit sekali untuk menguasainya, yakni melalui ritual yang cukup berat. Di antaranya adalah tapa ngalong, tapi ini dilakukan dengan cara bertengger di dahan pohon besar dan bersemedi di sana untuk menguasai ilmu santet Kelabang Sewu. Nah, saat tengah malam harus menggantungkan kaki seperti layaknya posisi kalong atau kelelawar sambil membaca mantra santet tersebut ya. Saat ilmu santet ini telah dirapal akan membuahkan hasil, maka akan ada satu bentuk, yaitu bisikan gaib yang terdengar di telinga si pengamal. Barulah dilanjutkan dengan mencari daerah yang bersemak dan agak lembab. Jika ilmu santet ini dirapal di sana, maka efeknya akan muncul kelabang yang berjumlah 1000, atau kelabang bisa disebut dengan lipan. Nah, setelah kemunculan tersebut, maka harus diambil dan bisa dijadikan sarana yang mujarab untuk dipakai sarana ilmu hitam. Yang aman bila kelabang ini diritualkan dengan darah ayam yang berwarna merah yang dilakukan di atas makam, maka kekuatan gaib yang dikuburkan akan membantu membawakan sarana magis ini pada orang-orang yang akan dituju untuk dikenai teluh mematikan ini. Nah, santet buhul sihir pocong boneka santet alias tenung adalah usaha untuk mencelakakan, mengganggu ketenangan dan kehidupan orang lain atas dasar benci, iri hati, dan dengki. Dan santet buhul sihir berupa pocong boneka yang ditanam di kuburan, dan dampak dari sihir buhul atau sihir pocong, santet pocong yang ditanam di area si korban, maka biasanya yang kena ya, itu ciri-cirinya. Yang pertama, selalu bermimpi berada di makam, mimpi merasa terkurung di dalam tanah, merasa selalu ingin mati, mimpi ketemu hantu dan orang mati, dan mimpi seram-seram lainnya. Dan yang kedua, sesak napas, jantungnya berdebar dengan keras dan merasa ketakutan sangat. Saat badan lemas, gemetaran, keluar keringat dingin tanpa sebab, atau terasa saat melewati kuburan, atau saat mendengar berita kematian, atau melihat ada orang mati. Nah, yang ketiga, ikatan tali di seluruh tubuh boneka akan membuat si korban sihir ini merasa tubuhnya terikat. Tubuh semuanya sakit dan ngilu. Tubuh susah digerakkan, bahkan bisa lumpuh dan tubuhnya kurus kering seperti mayat hidup. Ada pula santet gancet ya. Si korban akan meninggal saat alat kelaminnya dan alat kelamin lawannya, laki-laki dan perempuan, masih melekat. Nah, apakah itu santet gancet? Pengertian santet gancet ya, seperti dua insan yang disebut-sebut bukan pasangan suami istri yang sah, melainkan dua orang yang selingkuh. Keduanya dikabarkan sama-sama sudah berkeluarga dan kondisi meninggal, di mana ketika alat vital pria dan wanita tidak bisa keluar dari alat vital sang wanita tersebut saat kondisi masih berhubungan badan. Dengan kata lain ya, kedua pria dan wanita itu alat vitalnya terkunci ya. Penjelasan mengenai istilah gancet itu sendiri dapat dijelaskan dari segi mitologi maupun dunia medis. Di Indonesia mayoritas orang-orang menyukai hal-hal mistis, terlebih di sebuah daerah pelosok. Biasanya lebih sering mengaitkan kejadian gancet dengan hal yang berbau mistis. Namun jika dikaji dengan logika dan medis ya, di dunia medis juga punya penjelasan yang terperinci. Bila kita mengambil dari segi mistis tentang gancet ini ya, biasanya diakibatkan oleh hukuman karena melakukan hal kotor di tempat yang dikeramatkan. Mereka yakin makhluk halus penunggu lokasi tersebut marah hingga akhirnya memberi kutukan gancet pada mereka. Selain itu,
ada juga yang meyakini bahwa gancet juga melalui kiriman santet. Salah satunya adalah upaya seseorang untuk mencelakai orang lain dari jarak jauh dengan menggunakan ilmu santet yang dilakukan berbagai macam media, antara lain rambut, foto, boneka, dupa, dan sejenisnya. Contohnya, dalam hal ini bisa kita uraikan seorang suami yang sangat kesal karena istrinya berselingkuh. Kemudian ia mengirimkan santet gancet kepada istrinya dengan tujuan agar saat istrinya bersetubuh dengan pasangan selingkuhnya akan terjadi gancet dengan lawan mainnya. Nah, jenis santet ini, cara menanganinya dilihat dari sifatnya santet ya, yang terbagi menjadi dua santet gancet tersebut. Yang pertama yaitu santet lepas. Santet yang ditembakkan seperti peluru ke arah sasaran atau target atau korban. Setelah penembakan, kemudian si pengirim tidak melakukan apa-apa kecuali hanya mengamati dari jarak jauh. Dan yang kedua, santet terpelihara. Santet seperti ini tidak langsung ditembakkan, tapi diawali dengan pembuatan tali gaib atau simpul gaib sebagai awal sebuah serangan jarak jauh. Setelah tali gaib terbentuk, titik awalnya bisa orang atau benda dan sejenisnya media. Nah, barulah santet sebenarnya dikirim melalui tali gaib tersebut. Pada jenis ini biasanya tali gaib juga dimanfaatkan untuk menguatkan dan memelihara kiriman jahat tersebut dari jarak jauh. Nah, santet seperti ini dapat menghasilkan santet yang sangat sulit dipatahkan dan sangat kuat. Dan ada lagi santet yang luar biasa dalam kehidupan sehari-hari kita, yaitu yang pertama, santet susuk. Yang dimaksud adalah kiriman benda-benda mati, paku, lidi, atau apapun yang telah diisi dengan kekuatan gaib. Yang kedua, santet khodam. Yang dimaksud adalah kiriman di dalam wujud makhluk seperti jin, kuntilanak, dan sejenisnya. Mbah Salim pernah menangani santet ya. Santet tersebut seperti santet khodam terpelihara. Selain itu, masih ada sifat tambahan santetnya yang mengundang makhluk halus di sekitarnya, sehingga orang yang diserang cenderung merasakan atau menjelma menjadi sarang makhluk halus. Dan bahkan pada pasien saya yang saya tangani, dia sering diajak untuk melompat dari lantai 3 atau rumah yang tinggi ya, dari tanah, seperti orang mau bunuh diri. Buka mata batin untuk melihat bahwa hal ini disebabkan oleh kekuatan gaib dari santet atau tingkah pola jinnya. Hal ini terjadi karena ada makhluk yang terpelihara di dalam tubuhnya yang dikirim oleh seseorang. Namanya adalah santet khodam terpelihara. Jadi ada peliharaan sang dukun yang mengirimi kepada si korban. Nah, ini agak rumit karena sang terpelihara tersebut atau jinnya itu sangat kuat sekali di dalam tubuh seseorang. Nah, demikianlah kepada saudara semua tentang jenis-jenis santet. Sebenarnya masih banyak sekali santet-santet yang beredar di tengah-tengah masyarakat kita. Bahwasanya santet itu memang ada. Jadi tergantung saudara sendiri dalam menyikapinya. Serahkan diri kita kepada Ilahi Robbi, jiwa ruh sukma kita, insya Allah akan terhindar. Tidak ada penyakit yang tidak bisa diobati, semua ada jalan keluarnya. Semoga dengan postingan keilmuan ini bermanfaat bagi saudara semua dalam menambah wawasan kasanah ilmu spiritual mistis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.